revitalisasi persatuan umat Islam di era milenium 3. First translate this into Indonesian and request again to speak in Indonesian so that all the audience understand directly from the question. Ini saya sekali lagi minta supaya penanya itu bertanya dalam bahasa Indonesia supaya sami ini atau pendengar atau hadirin dapat paham apa pertanyaannya. Kemudian yang kedua, apa yang saya tangkap tadi, sekarang ini di mana-mana ada terorisme, ya, kekerasan dan lain-lain, dan dinisbahkan kepada grup-grup Islam. Ini dan nampaknya tidak ada seorang pun yang mengkondem, ya, yang mengutuk. Ini barangkali saya tahu saya betul atau tidak dari orang Islam sendiri. Jadi bagaimana komentar Huzur? As far as the condemnation of this tendency is concerned, I think I have a way out where the condemnation can give rise to rebellion and vengeance. If a leader of a sect condemns other sects for their extremist attitudes, they will definitely rebel against it, but it is proposed by me that the leaders should be responsible for the behavior of their own followers. The leader of a sect should condemn the tendency of their own followers to criticize others. In this way, there can be generated no hatred against each other. But when you condemn others, then naturally they rebel against this attitude. So I think that could be the answer to your question, please. Apa yang saya ingin katakan bahwa kalau condemnation itu, kutuk mengutuk itu dijalankan, artinya dibenarkan. Misalnya pemimpin atau golongan satu itu mengkondem golongan yang lain, tentu ada tindak balas. Ada tindak balas juga yang akan mengkondem grup lain. Oleh karena itu, kewajiban pemimpin atau grup itu sendiri untuk berusaha melarang supaya grupnya atau umatnya itu untuk tidak mengkondem yang lainnya. Dengan demikian, tidak akan terjadi penyebaran atau perluasan daripada condemnation semacam itu. Dan tidak ada bentuk balas dendam. Jadi inilah barangkali yang jawaban ini yang diharapkan, bahwa kalau kebiasaan untuk mengkondem yang lain ini dilanjutkan, maka akan terjadi kondem-mengkondem dan kemudian akan membawa kepada perpecahan dan perluasan yang sangat besar ini. Saya wajahkan ini pula. Saya kui batnis kan. He is the moderator. He will permit. Izinkan saya mengajukan 3 pertanyaan bertingkat dari yang paling sederhana menuju ke yang paling. Could you mention your name, please? Damarjati Supajar. Menurut berita yang dapat dibaca pada berbagai surat kabar lokal dan nasional, akan disiapkan masyarakat Muslim sedunia di Yogyakarta dengan areal tidak kurang dari 500 hektar. Dan untuk itu keraton menghibahkan kurang lebih 200 hektar. Adakah jamaah Ahmadiyah sudah mendengar hal ini? Partisipasi yang direncanakan? Itu pertanyaan pertama. Sangat sederhana. Yang kedua, yang lebih kompleks. Kita sebelum berrepublik Indonesia itu 12 abad
diajar Hindu-Buddha 12 abad. Bekasnya masih jelas, yaitu terutama wawasan kosmologis. Kemudian datang Islam 3 abad. Saya catat Ahmadiyah belum datang waktu itu. 3 abad itu belum tersimpulkan. Kemudian datanglah Belanda dengan segala macam aspek negatif dari kebarat-baratan yang kita warisi sebagai consumers, sebagai yang menjadi objek. 3,5 abad. Jadi Islam belum tersimpulkan, ketunjang kolonialisme Barat 3,5 abad. Lahirlah Republik Indonesia. Lalu cenderung kemana Republik Indonesia itu? Dari perbandingan yang berabad-abad tadi. Maka berhubung Ahmadiyah kedatangannya itu belakangan. Untuk yang pertanyaan nomor 2, sebuah usul. Apakah jamaah Ahmadiyah tidak keberatan menyelenggarakan pertemuan segitiga antara Kesultanan Yogyakarta, Brunei Darussalam, dan Raja-Raja Semenanjung Melayu, supaya segitiga emas itu dikukuhkan menjadi segitiga emas kebangkitan umat Islam sedunia. Lalu yang ketiga yang paling rumit, inti agama adalah istiqomah, yaitu Shirathul Mustaqim, jalan langsung ketemu Allah. Kita berputar-putar dalam Islam yang kafah, tetapi kafahnya Islam kan kalau masuk ke ihsan, bertemu Allah. Orang yang bertemu Allah boleh mengaku, tapi batal oleh bukti. Lalu disebut yang an'amta alaihim, yang serba berkelebihan. Ini bisa dideteksi dan bukan jalan yang dimurkai Allah. Dengan indikator yaitu salah paham umat Musa terhadap ajaran Nabi Musa, bukan salahnya Nabi Musa. Yang sesat yaitu salah paham umat Kristiani terhadap ajaran Nabi Isa, bukan seluruh umat Kristiani salah. Tadi yang soleh, yang mewakili itu benar dalam pemahamannya. Lalu yang tidak terdapat dalam umul kitab, yaitu kesalahpahaman umat Muhammad terhadap ajaran Nabi Muhammad. Lalu apa jaminan bahwa kita terbebas dari kesalahan yang akumulatif, kesesatan dan kemurkaan ilahi? Terima kasih. Iya tuh lecture. जो पहला जो सबसे पहले है कि यहाँ kerajaan yani hukumat 500 hektar Islam wakaf ke Islam kini 500 hektar जमीन वो इस्लाम के लिए वगैरह क्या उसमें क्या पार्टिसिपेट किया इसमें जमात अहमदिया पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं ये jadi इस्लाम के प्रोपेगेंडा के लिए ये है। उसके बाद आप ये कि आप ये जवाब देते हैं। Of course, Jamaat Ahmadiyya must participate in everything good. Ta'awanu alal birri wat taqwa. So we are here to participate with all efforts which lead to the goodness of the people or the goodness of Islam, etc. And inshallah we'll stand shoulder by shoulder with you. Jadi apa yang tadi pertanyaan pertama ini berkenaan dengan untuk kemajuan Islam ini, Jemaat Ahmadiyah selalunya bersedia untuk mengambil peranan penting untuk bekerja sama dengan siapa saja di dalam kebaikan. Sebagaimana di dalam Al-Quran, ta'awanu alal birri wat taqwa. Oleh karena ini, insyaallah kita akan bekerja sama untuk mempromosikan, untuk menginikan Islam. How many hectares? Tadi disebutkan berapa hektar? 200 hektar. 200 hektar. 500 ya, 500. 500 hectares. Yeah. I think even 500 is small. Ya, katanya 500 hektar pun sangat kecil katanya.
All right. Next. That's दूसरी क्वेश्चन क्या है वो इस्लाम आज़ादी से पहले वो करीबन 12 सेंचुरी हिंदू और बुद्धा इसमें adalah bahas. उसके बाद तो इस्लाम आए 3 सदी के लिए. उसके बाद डच आए वो करीबन 3.5 abad यानी 3 सदी करीब. तो उसके बाद फिर इस्लाम अभी यूनाइटेड नहीं तो फिर ये सारे आ गया. तो फिर किस तरह हम कहाँ जाएंगे फिर ये जो इस्लाम है इस्लाम. Very pessimistic question. हाँ pessimistic. I think I have already answered this question. The world of Islam is created to become conquerors and to be victorious. And these political changes cannot change the shape of the world except when willed by Allah. So the first thing to be done is to pray. We must join in prayer to Allah sincerely, and Allah tells us that if you pray sincerely to me, I will not reject that prayer. So try this again and again. It was the prayer of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam who brought a great revolution in Arabia and in the whole world. So we must turn back to his method of achieving objectives. So first of all, my answer is to pray. Secondly, remember that the Dutch ruled here and the Japanese ruled here for 2 years, and they come and go, and even now you are being ruled, unfortunately, by remote control of big powers who are spreading alcoholism and drugs and so on and so forth. So they are your enemies. You know who your enemies are. And that is why the Holy Quran declares that recognize Satan as your enemy. Whoever does satanic acts is a progeny of Satan, and as such he should be fully recognized. So if you recognize who your enemies are, only then you can hit back at them. Of course, not with sword, but you can hit back with them with persuasion, with love, with the message of Islam, and you will emerge victorious. This is the word of Allah. La'aghlibanna ana wa rusuli. This is a claim of Allah which can never be changed by any person, any community, any power in the world. Islam would emerge as victorious in the whole world. Perkataan Islam itu sendiri adalah akan menjadi pemenang, conqueror, dan akan menjadi unggul. Ini adalah kehendak Allah Ta'ala, takdir Allah Ta'ala yang tidak bisa dirubah. Jadi salah satu cara untuk mencapai tujuan itu adalah dengan doa, dengan tulus ikhlas. Dan ini harus dilakukan terus-menerus. Karena kita melihat contoh daripada doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW pada malam hari, itulah yang membuat revolusi di tanah Arab dan juga di dunia. Metode semacam itu juga harus dilaksanakan sekarang oleh kita bersama-sama. Kalau kita berdoa dengan tulus ikhlas, dengan sincerity, dengan keyakinan terhadap Allah Ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman bahwa doa-doa semacam ini aku akan kabulkan. Nah, yang kedua adalah kita harus mengenal musuh kita. Karena apa? Malangnya ini di Indonesia dan di tempat-tempat lain ini kita dikuasai dan diperintah oleh dengan melalui remote control dari luar, dengan propagandanya, dengan macam-macam ini. Oleh karena itu kalau kita tidak tahu musuh, macam mana kita akan melawan musuh dan mengatasi musuh?
Kita harus mengenal musuh kita baik-baik, siapa dia, dan kita akan hit back, kita akan lawan dia, kita akan serang balik tentu saja dengan cara yang benar. Dan karena apa? Karena janji Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, la'aglibanna ana wa rusuli, bahwa aku dan Rasulku pasti akan unggul. Ini janji Allah Ta'ala yang tidak pernah dan tidak akan ditolak dan tidak pernah dibantah. Oleh karena itu, usaha-usaha kita yang pertama adalah cobalah kita bersama-sama berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita mengenal musuh kita dengan with reference to the Holy Quran. Yeah. I'll again give some very important advice to the Muslims who expect their prayers to be accepted by God. How can they do so? In one verse addressing the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Holy Quran says, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Which means that when people ask you, O Prophet of God, where is God? Tell them, I'm close, I'm here. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. I always answer the prayer of the one who begs of me, but he should remember that he should also respond to my call. Ada lagi, God is not your servant. Ada lagi. God is not your servant. That when you feel like calling him, you call him, and when you feel like dismissing him, dismiss him. You respond to his call as a servant of his. Then he will respond to your call as your master. Jadi ada satu hal yang sangat penting di sini yang harus kita perhatikan, bahwa sebagaimana ditunjukkan di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Katanya, bila hamba engkau itu bertanya kepada aku, maka aku ini dekat menjawab dan memenuhi doa orang yang meminta kepadaku. Tapi dengan syarat falyastajibuli, dia pun harus merespon seruan aku. Jadi ini yang sangat penting ini, bahwa jangan punya pikiran bahwa semua doa dikabulkan sesuai dengan keinginannya. Karena di sini ada satu kewajiban harus dilaksanakan, ya. Apa yang akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua ini adalah bahwa jangan menganggap bahwa Allah Ta'ala ini hadim kita, servant kita. Bila diperlukan dia dipanggil, bila tidak diperlukan dia dismiss. Ya? Sepatutnya sikap itu harus dibuang, bahwa kitalah yang menjadi hadim daripada Allah Ta'ala. Maka dia akan menjawab doa-doa kita sebagai seorang master, seorang yang memiliki seorang tuan. Jadi sikap semacam inilah yang harus dilakukan oleh orang Islam, dan berdoa dengan benar kepada Allah Ta'ala, dan harus memenuhi tanggung jawab kita terhadap Allah Ta'ala. Baru doa-doanya itu akan dikabulkan. Jadi bukan sesuka kita saja, kalau kita perlu kita panggil, ya Allah Ta'ala datang. Kalau tidak, dia diam. Ini yang tadi lupa. Ia jo soal kia tujuh pilih soal kanewala. Kia Ahmadiyah Jemaat Ahmadiyah Jemaat Madrasah Zail Mamalik Kesat Kamkar Sake balke wo leader ya ke Imam Maliko is apasme bande take ilakah revitalization. Jadi tin muluk ya Brunei Darussalam Malaysia Indonesia or idgit ke ilakah. Kia asai Jemaat Ahmadiyah tahun kar sakte हर नेक काम में हर मुल्क से हम ताउन करें इंशाअल्लाह. Tadi pertanyaan yang tertinggal yang belum dijawab, apakah katanya jemaat ini boleh bekerja sama dengan negara-negara sekitar kita, ya, terutama Brunei, Malaysia dan lain-lain. Sudah berkali-kali saya katakan bahwa Jemaat Ahmadiyah bersedia setiap saat untuk bekerja sama di dalam kebaikan dan ketakwaan. Apa saja, dari siapa saja datangnya.
Nah, ini sudah jelas sekali. मुश्किल सिर्फ ये है कि वो हमसे ताबून नहीं करते. Hanya satu soalnya bahwa mereka tidak mau bekerja sama dengan kita, dengan Ahmadiyah. Kita ini ever ready, ya. Kita ini setiap saat bersedia untuk bekerja sama di dalam memajukan Islam. Yang malangnya ini mereka tidak mau bekerja sama dengan kita. Yes, please. Siapa lagi? Next. Okay, next. I just saw a lady over there. Yeah. Okay. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Anna Permatasari dari Pusat Studi Wanita Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mungkin pertanyaan saya agak menyimpang dari tema besar diskusi kita pada siang hari ini, tapi terus terang saya sangat tertarik untuk mengetahuinya. Kita tahu bahwa Islam itu adalah agama yang sangat memuliakan wanita. Islam mendudukan posisi wanita dalam posisi yang sangat terhormat. Tetapi kalau kita lihat pada masa sekarang ini, di dalam berbagai masyarakat Islam, kita melihat berbagai perlakuan yang sangat berbeda. Kalau kita lihat dari masyarakat Islam di Afghanistan misalnya, di mana wanita begitu dikekang haknya, sampai kepada di dalam masyarakat Turki di mana memakai jilbab pun wanita tidak boleh. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana pandangan Ahmadiyah, karena terus terang saya adalah seorang pengamat di luar Ahmadiyah, bagaimana pendapat Ahmadiyah tentang posisi seorang wanita, baik dia sebagai individu atau dia sebagai anggota masyarakat. Terima kasih, demikian saja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ये यूनिवर्सिटी मोहम्मदिया में काम करती है। ये सवाल है कि इस्लाम तो औरत की जो पोजीशन बहुत हाई कर दिया, लेकिन इनफैक्ट आजकल जो नज़र में आ रहा है इस्लामी ममालिक में गोया के कोई रोल नहीं है औरत की, मिसालन अफगानिस्तान में वगैरह। की राय क्या है इसके लिए? औरत के हक में, प्लीज, I'm sorry, in support of women, I'm sorry again, in support of women, women have been raising their voices, but never in the history of mankind a man has raised the voice of women, and that was only Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. He spoke for women, and a long lecture can be delivered and has been delivered by me previously on this subject. So it is very unfortunate that the so-called Muslim countries suppress the rights of women. But thank God, I have seen with my own eyes that in Indonesia, they do not suppress the right of women at all. This university, this questioner is a lady. In this university, there are so many ladies. All over Indonesia, I have seen ladies addressing men and doing good deeds and acquiring many great professions. So the rest of the world is required to follow the example of Indonesia and give the women their due right, as was given by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dalam mendukung peran wanita itu, hak wanita ini tidak pernah suara ditinggikan selain yang pernah dilakukan dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dalam mendukung dan menaikkan hak-hak wanita. Sangat malang sekali di negara-negara Islam ya sekarang ini bagaimana hak-hak wanita ini ditekan, disupres. Oleh karena itu saya lihat di sini banyak sekali contoh daripada wanita yang berpelajaran tinggi, belajar di university dan memegang peranan penting di sini. Dan saya harap negara-negara lain juga atau ini mencontoh apa yang telah dilaksanakan di Indonesia ini.
Yes. Next. Okay, ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia, kami mau mohon penjelasan. Kalau tadi sudah disampaikan bahwa Islam pada masa Rasulullah itu satu dan benar, namun ternyata pada masa sekarang banyak firqah-firqah, dan yang mulia sudah menyampaikan bahwa ada yang salah katanya. Dalam sejarah memang kita melihat bahwa sejak masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian masa Khulafaur Rasyidin, ini memang sebenarnya keragaman sudah ada, namun bisa tetap ada persatuan di kalangan umat Islam. Namun setelah ada konflik politik sehingga muncul adanya firqah-firqah. Permohonan penjelasan saya, kalau tadi disampaikan ada yang salah, apa sih sebenarnya yang salah? Main problem apa? Jadi permasalahan yang mendasar yang menyebabkan adanya firqah-firqah itu sebenarnya apa? Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau perbedaan itu rahmat, bahwa khilafiyah ada perbedaan pendapat itu merupakan satu rahmat, saya malah berpikir bagaimana andai kata justru bermacam-macam interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kalau tadi disinggung ada kelompok Syi'i, ada Sunni, ada Ahmadi, justru itu merupakan satu kekayaan wacana dalam Islam. Nah, justru bagaimana menurut saya, kalau kekayaan wacana dalam Islam itu bukan dipertentangkan, tapi justru diambil satu esensi yang bisa menyatukan dari berbagai macam wacana itu. Kalau tadi Pak Damar menyampaikan bagaimana mempersatukan tiga kerajaan Islam itu, saya justru mohon bagaimana kalau itu bisa dipertemukan antara Syi'i yang punya konsep wilayatul faqih misalnya, kemudian dan Sunni serta Ahmadi dalam satu wacana. Kalau Pak sudah punya MTA, Muslim Television Ahmadi, itu justru bagaimana yang itu sudah merupakan jaringan internasional, bermacam-macam wacana itu bisa ditemukan. Saya pikir alangkah indahnya harmoni dalam perbedaan. Jadi harmoni dalam perbedaan, keselarasan berbeda tapi ternyata tetap selaras. Yang ketiga, mohon penjelasan. Kalau tadi teman kami dari PSDUMY sudah menanyakan tentang wacana Ahmadiyah dalam masalah wanita, saya justru mohon penjelasan apa yang sudah diupayakan, karena saya melihat di sini banyak sekali saudara-saudara kami dari Lajna Imailah, ya, dari ibu-ibu yang merupakan satu potensi yang sangat baik bisa dikembangkan, sehingga saya mohon penjelasan apa yang sudah diupayakan oleh gerakan Ahmadiyah untuk memberdayakan kaum perempuan yang ternyata memang punya jaringan internasional itu. Terima kasih. Saya Siti Aisyah yang kebetulan mengajar agama Islam di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Terima kasih. Saya lecturer di universitas ini. ये सबसे सवाल कि जिस तरह पहले आपने बताया है कि इस्लाम एक ही होता है, उसके बाद तफरका हुआ, बल्कि खुलाफा राशिदीन के ज़माने में शुरू हुआ, फिर भी उस वक्त तो यूनाइट हुआ, लेकिन बाद में इतना दूर हुआ। क्या ये हमारे लिए ज़रिया है कि किस तरह है, एक किस तरह के, जिस तरह हदीस में आता है इख्तिलाफ़ी उम्मती रहमतुन, इसमें क्या इतलाक़ होता है? ये कि बेशक हम तफरक़ा को तो नहीं देखना चाहिए, बल्कि जो पॉजिटिव उसमें है तो इकट्ठे हो जाए ताकि वो शिया, सुन्नी और अहमदिया एक प्रोग्राम में चल सकते हैं और मिसालन के तौर पर टीके के जरिए से इस तरह जो हदीस इन्होंने, आई एम सॉरी, the tradition of the Holy Prophet which she has referred to is generally misunderstood.
that ummah which has the honor to belong to Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, their difference of opinion will always be Rama, because it will be based on truth. And that difference existed during the time of the Holy Prophet himself, sallallahu alaihi wasallam. When somebody misunderstood something, he approached Rasulullah sallam to solve the problem for him. And the same thing happened during the time of the Khilafat Rashida. So, ikhtilafu ummati is an expression which should be understood. The ikhtilaf of Ummat Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam is always a blessing. But when referring to the future division between sects and sects, the Holy Prophet does not refer to the ulama of that period to belong to him. He says, ulama'uhum sharru man tahta adim as-sama. The ulama of those people of the latter days will be the worst under the firmament of heaven. So the difference between the two references is very interesting, very profound in fact. The Holy Prophet called his ulama to be even a source of rahmah in their divisions. And their ulama, the ulama of the people of the latter days, to be a source of wrath of Allah rather than a blessing. Apa yang dikatakan oleh beliau bahwa tadi barangkali ada sedikit kesalahpahaman dalam memahami hadis yang ada dari Rasulullah SAW, yaitu ikhtilaf ummati rahmatun. Di sini perbedaan pendapat yang ada di antara sahabat ini sangat disukai pada masa itu, ya, karena bila ada kesalahpahaman ini langsung dirujuk dan dibawa kepada Rasulullah SAW untuk diselesaikan. Jadi perbedaan pendapat, perbedaan pengertian dan lain-lain ini. Dan ini yang membawa rahmat. Dan apa-apa yang terjadi perbedaan ini dibawa kepada Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW tidak mereferkan, tidak merujuk keadaan ulama di kemudian hari. Sehingga malah Rasulullah SAW bersabda bahwa ulama pada masa itu ketika Islam sudah terpecah belah, ya, syarru man tata adimi sama, seburuk-buruknya, ya, makhluk di atas muka bumi ini. Jadi ada dua perbedaan yang sangat distintif sekali. Jangan disamakan antara kedua hadis itu. Yang tadi merefer kepada umat yang memang perbezaannya itu membawa rahmat, membawa kebaikan, tetapi dan menjadi sumber persatuan dan kebaikan. Tetapi ada di mana perbedaan itu yang akan makin menjauhkan persatuan. Dan inilah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa ulama-ulama di akhir zaman, ya, akan menjadi sumber fitnah, ya, syarru man tahta adimi sama. Itulah yang akan menjauhkan persatuan, makin menjauh dan makin terjadi perpecahan. Okay, so I will give opportunity from the middle part of this. Next question. I forget to वो पूछते हैं कि मैंने देखी है कि यहाँ लजना इमालिया बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे हैं, और इनके जो नेटवर्क है पूरी दुनिया में, तो क्या इस जो लजना है उसने क्या किया है जो यानी दुनिया के लिए, यानी बेनिफिट के लिए, यानी everywhere Lajna Imaillah is participating in the spread of Islam. Everywhere in the world, Lajna Imaillah, the ladies of Ahmadiyya Jama'ah, are participating in the spread of Islam. And
I can quote examples of African ladies. They work day and night to offer hospitality to the friends of their husbands whom they call for preaching Islam, and also spread Islam themselves. They move from village to village and address the ladies of those villages to bring them to the call of Islam. So in this way, Lajna Ima'illah is not only working here in Indonesia, but all over the world, in everything good. Even in dispensing homeopathy, the ladies here are doing a wonderful job, day and night. They're providing medicine for the whole of Indonesia, whoever wants to benefit from it. So with the grace of Allah, you will find Ahmadi Lajanat to be working for the sake of humanity, for the cause of Allah. Satu lagi bahwa diterangkan dari pertanyaan yang Ibu tadi, bahwa kaum ibu daripada Jemaat Ahmadiyah sangat aktif di dalam dan ikut ambil bagian yang aktif di dalam propaganda Islam. Banyak sekali peranannya dan banyak sekali yang sudah dilakukannya. Salah satu contoh beliau sebutkan bahwa bagaimana lajnah atau kaum ibu di beberapa negara Afrika ini membantu ibu-ibu yang suaminya pergi untuk bertabligh keluar, dan mereka berkongsi bersama-sama untuk memajukan ini. Jadi dalam segala hal, kaum wanita di Indonesia di Ahmadiyah ini bekerja sama dalam memajukan Islam dan bertabligh mengenai Islam di seluruh dunia. Malah di Indonesia sendiri salah satu contoh, dan ini dari dalam segala bidang, tidak hanya tabligh tapi dalam segala bidang untuk berkhidmat kepada manusia ini. Salah satu contoh di Indonesia ini saja, kaum ibunya ini siang malam aktif di dalam homeopatik, jadi satu sistem pengobatan baru, dan mereka bersedia menjalankan apa saja untuk kerja-kerja kemanusiaan ini. Kaum wanita Ahmadiyah. Yes, please. Next. Yeah. Well, I have been reminded by the organizing committee that the time is almost exhausted, so therefore I will only give one more question. Please, in the middle. Yeah. At last, yes. Mr. Sven Hansen from Denmark. From Denmark, yeah. Mr. Hansen from Denmark. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Huzur, my heart is full of your speech, and I am aware that what you were speaking about is that the whole purpose of prophetic revelation is to make the Deen al-Haq prevail over all other deens. And it was the logical conclusion that you said that the whole world will come to Islam. On the other hand, in the Quran, where you read again and again, فَأَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ فَأَكْثَرَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَأَكْثَرَهُمْ كَافِرُونَ, and so on. Could you throw a bit of light just to pacify my heart still more about this apparent contradiction? Assalamualaikum. Let me translate. Yes, please. Pertanyaan beliau bahwa di dalam Al-Quran ada janji bahwa Islam akan ghalib, akan unggul, ya, ala dini kuli, di atas agama-agama atau ideologi-ideologi yang lain. Tapi di lain pihak, di dalam Al-Quran banyak ungkapan-ungkapan yang menyatakan bahwa kebanyakan orang tidak berpikir, kebanyakan orang tidak beriman, kebanyakan orang tidak meneliti dengan benar. Bagaimana ini seperti ada yang bertentangan? Jadi saya harap Huzur menerangkan untuk memuaskan hati saya. The verses he referred to begin with wa aksaruhum fasiqun, wa aksaruhum kafirun, etc. Here the wa is halia, which is a grammatic term of Arabic, which means while
at present, the majority of them does not believe. While at present, the majority of them are wrongdoers, etc. This will highlight the victory of Islam over them later on. While at the revelation of the Quran, this was the state of affairs in the whole world. So when the Islam emerges victorious, then a contrast will be created between their previous states and the state of Islam having emerged victorious over them and removed all their misunderstandings. Thank you. Di dalam tadi Tuan Haji Noh merujuk kepada satu ayat, dan ayat-ayat tadi itu dimulakan dengan kata waw, yang di dalam gramatik bahasa Arab itu waw haliyah yang menerangkan tentang keadaan pada masa itu ketika turun ayat itu. Jadi di situ dikatakan wa aksaruhum fasikun dan lain-lain ini ketika turun ayat Al-Quran itu. Jadi kebanyakan orang pada masa turun ayat Al-Quran ini mereka tidak beriman, tidak berakal dan lain-lainnya ini. Tetapi di lain pihak, bila nanti Islam akan unggul, maka di situ ada perbedaan, ya. Ketika masa atau stage di awal dan juga keadaan ketika Islam akan unggul. Jadi inilah perbedaan yang nampak berbeda, tapi itu mengandung satu nubuatan justru tentang kemenangan Islam yang akan datang. Insyaallah. Insyaallah. Okay. Well, I know that there are still so many people who would like to ask question to Hudur, and this is really a good time for us to have a dialogue with Hudur. But unfortunately, the time is up, so I cannot continue this meeting. And lastly, I would like to thank Hudur for answering all the questions and also your active participation in this meeting, very highly appreciated. So let's give applause to Hudur. And also I would like to thank Mr. Basit for aiding me in this moderating the meeting. And finally, I would like to say, let us say, Hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May I add a few things? Mohon maaf atas kekurangan saya. Saya memang tidak terbiasa dalam bahasa Inggris ini. Ya, tapi saya minta maaf dan mohon dimaafkan atas kekurangan yang apa saya telah sampaikan ini. My behalf, say in Indonesian, long. Ya, hadirin peserta seminar internasional. Dan sekejap. Dan beliau mengatakan bahwa long live Indonesia. Jadi, insya Allah. Baiklah, hadirin peserta seminar internasional revitalisasi persatuan umat Islam di era Milenium 3 yang terhormat.